Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan sehat dan diberi waktu sehingga kita masih memiliki kesempatan yang banyak untuk kita bisa berbincang-bincang dalam berbagai hal. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat sakral, esensial, dan bahkan monumental. Apa itu? Yaitu makna dari pernikahan. Akibat atau gara-gara saya sering diundang untuk memberikan khotbah nikah, baik di kota saya di sini di Cirebon maupun di luar kota, banyak sekali teman-teman atau koleha-koleha atau anaknya teman yang menanyakan berbagai hal dalam lingkup pernikahan. Betul bahwa kenapa saya sebut bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral? Karena pernikahan ini langsung bersatunya dua insan manusia yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saksinya nggak tanggung-tanggung, yaitu bersatunya dua insan manusia, yaitu laki dan perempuan, yang disaksikan langsung oleh Sang Maha Saksi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa pernikahan juga disebut esensial? Karena itu sesuatu yang sangat penting. Penting untuk apa? Penting untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah atau samawah. Dan kenapa pernikahan itu saya sebut juga sesuatu yang monumental? Karena itu adalah sejarah hidup dari fase kehidupan kita, yaitu dari balita, remaja, dewasa, nikah, tua, dan akhirnya akhir hayat atau meninggal. Nah, untuk itu izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul makna sebuah pernikahan. Dan kalau berkenan para muda-mudi dan para remaja untuk bisa menyaksikan atau berkenan menyaksikan video ini atau paparan saya ini sampai selesai, utamanya kepada adik-adik remaja yang sudah merencanakan tentang hari pernikahannya. Kenapa saya sampaikan juga waktunya pas hari ini menjelang Ramadan? Karena biasanya habis Ramadan itu banyak sekali pernikahan diselenggarakan, baik di hotel, di tempat pernikahan tertentu, ataupun di rumahnya masing-masing. Makanya saya anggap pas sekali kalau makna dari pernikahan ini saya sampaikan hari ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa pernikahan itu jelas tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga.
Kenapa saya kasih kenapa istilahnya adalah membangun rumah tangga? Karena analoginya membangun sebuah rumah yang ada tangganya. Nah, rumah itu memiliki komponen yang paling utama. Itu adalah 3 komponen utama. Yang analoginya ibaratkan sebuah rumah, yaitu ada pondasi, ada pilar, dan ada atap. Ini pondasinya. Itu adalah religi. Jadi kehidupan rumah tangga itu idealnya adalah didasari oleh nilai-nilai agama, dan kepala rumah tangga, suami dan istrinya, selain didasari oleh nilai-nilai religi, juga mempunyai dasar intellectuality, yaitu berilmu. Dan yang satu lagi, selain dia adalah orang yang didasari oleh nilai-nilai religi, dia adalah mereka adalah orang-orang intelek dan memiliki penghasilan atau ekonomi yang mumpuni. Nah, ini adalah dasar dari bangunan rumah yang bernama rumah tangga. Dan di dalam rumah tangga itu berarti selain rumah ada tangga. Nah, tangga ini fungsinya untuk apa? Adalah untuk naik. Yang maknanya adalah dari waktu ke waktu rumah tangga ini derajatnya akan semakin meningkat. Kenapa 3 hal ini sangat penting? Pertama, sebuah rumah tangga yang tidak didasari oleh nilai-nilai religi, maka mereka hidupnya tidak akan terarah. Kenapa mereka juga adalah orang yang harus berilmu pengetahuan? Karena hidupnya supaya lebih mudah. Dan kenapa ekonomi juga harus mumpuni? Supaya terbangunnya sebuah kesejahteraan. Bahkan dari data statistik yang ada, maaf saya bukan menakut-nakuti atau apa, bahwa perceraian yang terjadi itu lebih dari 70% itu penyebabnya karena faktor ekonomi. Ya, karena apa? Hidup bersama agama menjadi terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama ekonomi menjadi sejahtera dan indah. Karena di dalam ekonomi juga ada unsur-unsur untuk mengkonsumsi nilai-nilai seni. Ini sangat penting. Nah, dalam hal ini, khususnya kita sebagai muslimin dan muslimat, itu sangat bahagia. Karena Islam itu secara syariat, syariat Islam itu sangat apik, rapi, dan cermat dalam mengatur soal pernikahan. Untuk perjaka sama gadis itu aturannya, syariahnya itu
sangat seksama. Bahkan untuk wanita yang statusnya janda pun diatur oleh Islam itu sangat cermat dan manusiawi. Sebagai contoh, untuk seorang janda, kalau jandanya itu karena kematian suaminya, dia hanya boleh nikah setelah cerai 130 hari. Kalau sang janda ini bercerainya karena cerai biasa, maka dia baru boleh nikah lagi setelah lebih dari 90 hari. Atau 100 hari. Ini yang disebut adalah masa iddah. Masa iddah. Saya ulangi, jadi pernikahan di dalam Islam itu sangat diatur, sangat seksama dan cermat, dan sangat manusiawi. Bahkan bagi seorang janda pun, kalau mau nikah lagi, itu ada batasan-batasan aturan soal tenggang waktu atau waktu tunggu untuk bisa menikah lagi. Sebagai contoh, kalau janda yang bersangkutan itu cerainya karena kematian suaminya, maka dia baru boleh nikah lagi setelah 130 hari cerai. Dan kalau sang janda ini perceraiannya karena cerai biasa, maka sang janda ini baru boleh nikah lagi setelah 90 hari atau 100 hari. Bagusnya 100 hari, tapi minimal itu adalah 90 hari. Inilah yang disebut adalah masa iddah. Itu mengenai aturan-aturan atau beberapa aturan mengenai pernikahan. Dan karena pernikahan ini adalah tujuannya untuk membangun rumah tangga yang samawa, ini sering diungkap di mana-mana. Samawa itu artinya sakinah mawaddah warahmah. Itu sebetulnya adalah rangkaian dari 3 kata yang menggambarkan tujuan terbentuknya sebuah rumah tangga yang nyaman, tentram, dan bahagia karena diliputi atau dibungkus oleh rasa cinta, kasih, dan sayang. Nah, di dalam alam hari-hari kita melihat ada sebutir telur yang terdiri atas 3 bagian, yaitu cangkang. Ini putih telur, ini kuning. Ini ibaratnya dalam sebuah rumah tangga adalah rasa cinta, rasa kasih, dan rasa sayang. Nah, terus ada juga beberapa orang yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana kalau pada awalnya mau pernikahan itu banyak janji-janji manis tentang segala hal, tapi pada waktu setelah nikah, apa yang saya harapkan ternyata tidak ada. Atau istilah zaman sekarangnya adalah sebuah kekecewaan yang tidak sesuai dengan janji-janji manis sebelum nikah. Nah, saya sarankan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memiliki nasib seperti ini, harus cepat mengambil keputusan. Saya sama sekali tidak bertujuan atau menyuruh orang-orang untuk cerai, tetapi perceraian itu walaupun tidak disukai Tuhan, tapi tidak dilarang. Artinya apa?
demi kebahagiaan siapapun. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, silahkan ambil keputusan untuk berpisah. Jadi tadi yang istilah wanitanya dikecewakan itu, ada istilah anak muda sekarang adalah PHP, pemberi harapan palsu. Ya, kan? Nah, jadi inilah kira-kira mengenai pernikahan. Kemudian di dalam pernikahan ini tentu akan mencari rejeki untuk membangun nafkah keluarga ini. Nah, di dalam mencari rejeki untuk membangun ekonomi, yaitu ibarat rumah itu adalah atapnya, ini carilah rejeki-rejeki yang halalan thayyiban, agar air susu istrimu itu halalan thayyiban dan bagus untuk diminum oleh jabang bayimu. Nah, jadi saudaraku yang kami cintai, kenapa pernikahan ini saya anggap sesuatu yang sangat penting? Karena selain pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral karena disaksikan langsung oleh Tuhan, pernikahan juga sesuatu yang sangat esensial karena sangat penting, dan pernikahan juga sangat monumental karena adalah sesuatu yang sangat bersejarah dalam step kehidupan kita fase demi fase. Seperti kita rasakan bersama bahwa ada fase lahir dalam hidup itu, terus fase balit, terus fase remaja, fase dewasa, fase tua, dan akhirnya kematian. Jadi saya ulangi lagi bahwa pernikahan ini sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Dan beruntung kita bagi kaum muslimin dan muslimat, artinya pemeluk Islam, bahwa Islam telah mengaturnya pernikahan ini secara cermat dan manusiawi. Bahwa bagaimana pernikahan itu, syarat dan rukunnya itu diatur. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bagi seorang janda pun Islam mengaturnya dengan sangat seksama dan cermat. Yaitu kalau seorang janda karena kematian, maka harus sabar menunggu untuk nikah lagi setelah 130 hari. Dan bagi janda yang menikah lagi, cerainya karena cerai biasa, harus menunggu waktu 90 hari minimal, yang sekitar 100 hari. Nah, oleh karena itu syariat-syariat ini tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya yang jangan sampai itu terjadi pada diri kita, diri saudara kita, keluarga kita, dan lain-lain. Oleh karena itu, pagi ini kita ngomong soal makna dari sebuah pernikahan adalah seperti yang saya uraikan tadi, bahwa pernikahan itu goalnya, objektifnya adalah membangun rumah tangga. Rumah yang ideal itu rumah yang pondasinya bagus, pilarnya bagus, dan atapnya bagus. Yaitu pernikahan atau rumah tangga yang pondasinya didasari nilai religi, yaitu agama, ditopang oleh intellectuality, keilmuan, dan diatapi oleh ekonomi yang mumpuni. Inilah sebuah keluarga yang ideal, yang sering saya istilahkan adalah sebuah keluarga yang
beradab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf saya menyampaikan makna dari pernikahan ini adalah berdasarkan sedikit pengalaman yang saya alami dan juga berdasarkan pengetahuan yang sedikit saya ketahui.